Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat kue dengan tema merah putih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Saya membuat kue tradisional atau jajanan pasar yang sangat enak ini. Buatnya juga sangat gampang, anti gagal, pokoknya kalian wajib cobain juga. Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita buat isian kelapanya atau biasa disebut dengan unti kelapa. Untuk bahan-bahannya siapkan 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, dan 50 ml air putih. Lalu kita masak sampai gulanya larut. Setelah gula sudah larut, sekarang tambahkan setengah buah kelapa yang sudah diparut. Untuk kelapanya ini saya pakai kelapa yang setengah tua ya. Sekarang kita masak sampai kelapanya tanak atau sampai setengah kering. Setelah kelapa sudah tanak atau sudah setengah kering, sekarang kita angkat dan biarkan sampai dingin sebelum digunakan. Oke, sekarang kita siapkan bahan untuk membuat kulitnya. Di sini udah saya timbang 250 gram tepung terigu. Untuk tepungnya ini saya pakai tepung cakra dicampur dengan tepung segitiga atau kalian boleh pakai salah satunya ya. Tambahkan juga setengah sendok teh garam, 1 bungkus atau setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita aduk dulu sampai rata. Setelah itu tambahkan 600 ml air putih. Kita masukkan airnya sedikit demi sedikit sambil diaduk ya. Kalau mau lebih cepat teman-teman bisa menggunakan chopper atau menggunakan blender. Setelah adonan sudah rata, tambahkan pewarna merah cabai dicampur dengan sedikit pewarna merah tua. Setelah semuanya sudah rata, kita saring terlebih dahulu. Nah, untuk konsistensi kekentalannya seperti ini ya. Untuk teflonnya ini udah saya panaskan sebelumnya. Setelah teflon sudah panas, oles tipis dengan minyak goreng. Kemudian kita tuangkan 1 sendok sayur adonan. Untuk teman-teman yang ingin hasil kulitnya berpori, pastikan teflonnya sampai betul-betul panas. Tapi kalau mau kulit yang bertekstur halus, nggak perlu teflonnya sampai panas banget ya. Dan untuk teflon yang saya gunakan ini pakai diameter 20 cm ya. Nah, ini kulitnya udah matang ya. Untuk mempersingkat waktu, setelah kulit sudah matang, langsung kita isi dan langsung dilipat. Lakukan seterusnya seperti ini sampai adonan habis. Untuk resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 20 pieces, tapi untuk unti kelapanya itu bisa pakai 2 resep, insya Allah masih cukup ya. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, jangan lupa teman-teman buat juga kue dengan tema merah putih. Apalagi membuat kue tradisional atau kue jajan pasar seperti ini, buatnya sangat mudah, rasanya juga dijamin sangat enak, kulitnya lentur, pokoknya dijamin anti gagal ya. Di video kali ini saya membuat kue Bugis Mandi dengan tema merah putih. Hasil warnanya jadi lebih cerah, buatnya gampang, apalagi rasanya. Jadi kalau teman-teman mau membuatnya juga, simak videonya sampai habis. Pertama-tama kita buat unti kelapanya dulu dari 125 gram gula merah, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, dan masukkan 100 ml air putih. Kemudian kita masak sampai gula merahnya larut ya. Penggorengan yang saya gunakan ini adalah produk dari Stain Cookware yang Glow Pan Series. Setelah gula merahnya sudah larut, sekarang kita tambahkan dengan setengah butir kelapa parut. Kelapanya saya pakai yang setengah tua ya. Oke, sekarang kita masak atau kita gongseng sambil diaduk terus-menerus sampai sedikit agak kering.
Setelah unti kelapa sudah sedikit agak kering, sekarang kita matikan kompornya. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain dan sisihkan dulu sebelum digunakan. Masih menggunakan produk Glow Pen Series dari Stand Cookware, saya akan memasak bahan flanya. Siapkan 20 gram tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam dengan takaran peres. Tambahkan secukupnya vanili bubuk, boleh diganti dengan daun pandan, 400 ml santan. Ini posisi kompornya belum menyala ya. Sekarang kita aduk-aduk dulu supaya tepung maizenanya larut. Setelah tepung maizena sudah larut dan sudah rata, sekarang kita nyalakan kompornya. Kita masak sambil diaduk terus-menerus sampai flanya mengental dan meletup-letup. Nah, ini flanya sudah mengental. Pastikan teman-teman mengaduk flanya sampai bertekstur halus ya. Oke, sekarang kita angkat flanya dan sebelum digunakan kita sisihkan dulu. Untuk tahap selanjutnya, sekarang kita buat bahan kulitnya dari 250 gram tepung ketan, tambahkan 20 gram tepung beras, setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk rata dulu bahan keringnya sampai tercampur dengan rata. Kalau sudah rata, sekarang kita buat lubang di tengah-tengah tepung. Lalu masukkan 250 ml air hangat. Kita masukkan airnya secara bertahap dan tambahkan dengan pewarna merah tua secukupnya ya. Kemudian kita aduk dulu menggunakan spatula. Masukkan airnya secara bertahap supaya nanti adonan tidak terlalu lembek ya. Jadi untuk airnya takarannya itu bisa kurang dan bisa lebih. Oke, setelah seperti ini, sekarang kita ulenin menggunakan tangan. Kita ulenin sampai kalis ya. Setelah adonan sudah rata dan sudah kalis seperti ini, sekarang siap untuk ditambahkan dengan isian. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu kukusan. Nah, ini saringan dari kukusannya akan saya lapisi dengan daun pisang. Nah, ini akan saya oles tipis-tipis dengan minyak goreng supaya nanti tidak lengket ya. Kalau teman-teman nggak ada daun pisang, boleh pakai loyang, tapi tetap harus dioles dengan minyak goreng. Oke, sekarang ambil secukupnya adonan, kemudian pipihkan dan tambahkan dengan unti kelapa. Setelah itu kita bulatkan lagi. Nah, ini lakukan semuanya sampai adonan habis ya. Untuk memasaknya, selain dikukus, teman-teman juga bisa merebusnya ya. Jadi direbus kayak kita bikin kue klepon gitu loh teman-teman. Tapi kalau menurut saya itu hasilnya lebih bagus dikukus karena tidak banyak mengandung air seperti kita merebusnya. Setelah semuanya selesai ditambahkan dengan unti kelapa, sekarang siap untuk dikukus. Untuk kukusannya, saya pakai produk dari Stand Cookware, panci dengan fungsi seperti presto, memasak 30% jadi lebih cepat. Oke, kita kukus selama kurang lebih 15 menit dengan api kecil ya. Setelah 15 menit, kue bugis sudah matang. Sekarang kita angkat. Untuk fla santan yang kita buat tadi, sekarang kita buka tutupnya dan aduk-aduk lagi supaya tekstur dari flanya itu lebih halus. Supaya lebih praktis, di sini saya mengemasnya menggunakan mika yang biasa digunakan untuk puding telur ceplok. Ukurannya kurang lebih 5,5 sampai 6 cm. Kalau teman-teman mau membuat takir dari daun pisang atau daun pandan, itu malah lebih bagus. Oke, sekarang kita kemas ya dengan cara seperti ini. Dan ini dia hasilnya, kue bugis mandi dengan tema merah putih. Namanya di berbagai daerah itu bisa berbeda-beda ya. Kalau di sini namanya itu, yang sering saya dengar namanya itu bugis mandi. Kalau enggak ya putri berendam. Namanya cukup unik banget ya teman-teman. Kalau di tempat kalian namanya apa sih? Komen ya di bawah. Jajanan satu ini paling cocok banget perpaduannya antara kulit yang kenyal, unti kelapa yang sedikit manis, dipadukan dengan fla santan yang super gurih. Dijamin gak bakalan nyesel kalau teman-teman membuatnya juga. Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.